Menghadapi pengepungan yang bisa saja membunuh seorang kultivator dewa surgawi tingkat menengah, Chen Ping hanya mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Seekor lalat capung mencoba mengguncang pohon. La mengucapkan 4 kata dengan lembut, dan kekuatan asal 5 elemen di dalam tubuhnya, yang sebagian besar telah pulih, meletus dan menyatu dengan pedang. Pada saat yang sama, riak hukum waktu menyebar. Memotong. Aura pedang 5 warna yang sederhana namun tampak kuat, seolah mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia, dengan mudah merobek formasi wajah hantu besar itu seperti memotong kain. Energi pedang terus melaju tanpa henti, menyapu melewati wanita tua yang berteriak itu. Ekspresi ganas wanita tua itu langsung membeku, dan artefak ajaib di tangannya diam-diam terbelah menjadi 2. Apa? Leluhur Xuanza dan tetua lainnya terkejut, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Chen Ping begitu mengerikan. Cepat, aktifkan formasi pelindung sekte, teriak leluhur Xuanza ketakutan. Namun, sudah terlambat. Sosok Chen Ping bagaikan hantu, dan seiring bertambahnya waktu, ia menjadi lebih cepat daripada yang dapat dirasakan oleh indera kedewaan mereka. Setiap kali pedang dihunus, seorang tetua akan musnah. Tidak, senior, ampuni kami, si Jalan Xiaozi itu yang menyinggungmu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Seorang tetua pun menangis dan memohon belas kasihan. Tatapan mata Chen Ping dingin dan tak tergoyahkan. Pedangnya berkilat, dan permohonan belas kasihan tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap mata, hanya leluhur Xuanza yang tersisa di arena. Dia gemetar seluruh tubuhnya, menatap Chen Ping yang bagaikan dewa kematian, hatinya dipenuhi penyesalan dan ketakutan yang tak berujung. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebuah sekte yang sudah berdiri selama lebih dari 1000 tahun akan mengalami bencana yang begitu dahsyat akibat ucapan dan tindakan tidak berperasaan dari seorang pengikutnya. Kenapa? Kenapa? Tanyanya dengan suara serak, masih merasa sulit mempercayainya. Chen Ping menatapnya dan berkata dengan tenang, jika seorang anak tidak dibesarkan dengan baik, itu adalah kesalahan ayahnya. Jika ajarannya tidak ketat, itu adalah kemalasan guru. Sekte Xuan Yin Samu bengkok dari atas ke bawah, dan kau pantas mendapatkan balasan ini. Sebelum dia selesai berbicara, pedang pembunuh naga telah berubah menjadi seberkas cahaya, menembus dahi leluhur Xuanza. Mata leluhur Xuanza terbelalak saat tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Hal terakhir yang dilihatnya adalah sosok Chen Ping yang acuh tak acuh saat ia menghunus pedang, dan kata-kata yang terngiang di benaknya. Dia baru menyadari di ranjang kematiannya bahwa akar penyebab kehancuran sekte tersebut adalah sikap dia dan para tetua yang membiarkan tingkah laku pengikutnya dan perilaku mereka sendiri yang tidak pantas. Chen Ping bahkan tidak melirik mayat-mayat yang berserakan di tanah, La menyapukan indera ilahinya ke seluruh sekte Xuan Yin Sa, menjarah harta karun berupa sumber daya yang terkumpul selama ratusan tahun. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, sosoknya menghilang di angkasa luas. Di belakang mereka, hanya sekte Xuan Yin Sa yang berlumuran darah dan benar-benar sunyi, yang tersisa. Para leluhur sekte Xuan Yin Sa mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kehancuran sekte tersebut akan diawali dengan beberapa komentar sarkastis dari seorang murid dalam yang mereka anggap sebagai kebanggaan mereka, yang menjelek-jelekkan seorang pejalan kaki yang usil. Wah, kemana selanjutnya? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Tentu saja, kita harus kembali ke sekte Surgawi Yama, menyerap dan memurnikan sumber daya ini terlebih dahulu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menuju ke arah sekte Surgawi Yama. Namun tak lama setelah mereka mulai terbang, Chen Ping tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang, dan kemudian kristal naga di dalam tubuh Chen Biking mulai bersinar. Chen Ping terkejut, lalu matanya berbinar karena kegembiraan. Menara penekan iblis. Menara penekan iblis telah muncul di surga ke-9. Setelah berkata demikian, Chen Ping mengikuti aura pada kristal naga dan langsung menuju ke menara penindasan iblis.
Mengikuti cahaya yang semakin intens dan indera jernih yang terpancar dari kristal naga di dadanya, Chen Ping sekali lagi menemukan pagoda yang menghantui mimpinya dan memenuhinya dengan rasa takut, jauh di dalam tempat berbahaya yang dikenal sebagai Void Rift di 9 langit pagoda penekan iblis. Menara itu tetap megah, menjulang ke awan, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Di keempat sudut dasar menara, 4 singa batu, diukir dengan rune surgawi yang rumit, tampak memiliki aura yang lebih hidup dan ganas daripada saat terakhir kali saya melihatnya. Mereka muncul lagi, mata Chen Ping setajam elang, dan garis keturunan naga emas di dalam tubuhnya sedikit mendidih, beresonansi kuat dengan kristal naga. Lah bisa merasakan Chen Biking dan Lao Hei berada di dalam menara, aura mereka memancarkan kecemasan dan antisipasi melalui kristal naga. Kali ini, Chen Ping tidak terburu-buru, ia menyembunyikan keberadaannya dan mengamati dari kejauhan. Riak-riak muncul di kehampaan di sekitar menara penindas iblis, seolah-olah patahan spasial yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, membuatnya semakin berbahaya dan tak terduga daripada sebelumnya. Penampakan menara penekan iblis bagaikan batu besar yang dilempar ke danau yang tenang, fluktuasi spasial kuno dan kuat yang dipancarkannya dengan cepat menarik perhatian berbagai kekuatan di 9 surga. Hanya dalam waktu setengah hari, ratusan kultivator telah berkumpul di sekitar Void Rift Valley, yang dulunya sunyi dan tak bernyawa. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda-beda dan memiliki tingkat aura yang berbeda-beda. Mereka berasal dari berbagai sekte dan keluarga, mulai dari alam abadi manusia hingga alam abadi surgawi. Mereka mengepung menara penekan iblis, mata mereka menyala-nyala karena hasrat saat mereka menatap menara kuno yang megah itu dan cahaya redup yang berkilauan yang terpancar darinya, berbisik di antara mereka sendiri, ingin segera bergerak. Tidak salah lagi, ini adalah menara penekan iblis yang tercatat dalam buku-buku kuno. Menara ini berisi ruang tak terbatas, menyembunyikan harta karun dan warisan para iblis besar kuno. Kudengar menara ini melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya dan keberadaannya tak terduga. Aku tak menyangka kali ini menara ini akan muncul di surga ke-9. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Lihatlah keempat singa batu di dasar menara itu. Mereka adalah inti dari formasi pelindung. Tanpa menghancurkan formasi ini, kau bisa melupakan rencana memasuki menara. Tak lama kemudian, beberapa orang tidak dapat menahan diri dan mencoba memaksa masuk ke dalam menara. Seorang kultivator nakal di tahap awal alam abadi surgawi, percaya diri dengan kultivasinya, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat lurus menuju gerbang menara. Berdengung, Ting Su, tepat saat dia mendekati 100 kaki dari menara, mata keempat singa batu tiba-tiba menyala dengan cahaya seperti hantu, dan penghalang spasial tak terlihat langsung muncul. Kultivator nakal itu merasa seolah-olah menabrak dinding yang sangat kokoh, lah terlempar mundur dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, menyemburkan darah. Banyak tulang di tubuhnya patah, dan ia berada di ambang kematian ketika mendarat. Adegan ini segera menenangkan banyak orang yang impulsif. Formasi pelindung yang kuat sekali. Sepertinya kekuatan kasar tidak akan mempan. Formasi ini mengandung hukum spasial yang sangat mendalam. Kita perlu bekerja sama untuk menghancurkannya. Seorang tetua dari Sekte Matahari Terbakar, dengan lantang mengusulkan semuanya. Kesempatan ini terbuka untuk siapapun yang melihatnya. Bagaimana kalau kita bergabung sekarang dan menerobos formasi pelindung ini? Soal harta karun di dalam menara, kita akan mengandalkan kemampuan masing-masing, ya. Usulannya mendapat tanggapan yang cukup besar. Namun, aliansi yang tampaknya disepakati itu sangatlah rapuh. Dalam proses mencoba menyerang formasi dan menemukan titik lemahnya, tak terelakkan bahwa posisi, jumlah usaha yang dikeluarkan, dan beberapa dendam lama akan terlibat. Bajingan dari gua air hitam, hembusan angin dingin yang baru saja kau kirimkan itu ditujukan kepadaku, bukan? Seorang lelaki kekar berjanggut lebat meraung ke arah sekelompok orang yang diselimuti kabut hitam tak jauh dari situ.
Menghancurkan formasi pasti akan menimbulkan kerusakan. Kalau kau tidak cukup terampil untuk menghindarinya, siapa yang bisa kau salahkan? Pemimpin Gua Blackwater menanggapi dengan nada sinis. Omong kosong, kurasa kau sengaja. Ayo kita selesaikan semua masalah lama dan baru kita hari ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, lelaki kekar berjanggut lebat itu telah mengayunkan kapak raksasanya dan membelahnya ke arahnya. Ini seperti menyalakan tong mesiu. Berbagai faksi, yang sudah saling waspada dan banyak berselisih pendapat, langsung mencari alasan untuk melampiaskan kekesalan mereka. Bajingan-bajingan dari Sekte Matahari Terbakar, kalian mencuri harta karun dari murid-murid sekteku di alam rahasia terakhir kali. Sebaiknya kalian bayar dengan nyawa kalian. Bajingan tua dari Sekte Suanjin, bersiaplah untuk mati. Bunuh, bersihkan area dulu, lalu hancurkan formasi. Kekacauan menyebar bagaikan wabah. Cahaya mantra, suara artefak magis yang saling beradu, raungan dan jeritan seketika memenuhi seluruh lembah retakan. Sebagian besar serangan yang awalnya ditujukan kepada menara penindas iblis malah mengenai orang-orang kita sendiri. Darah mengotori tanah, dan potongan-potongan tubuh berserakan di mana-mana, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Pada saat itu, Chen Ping diam-diam merayap ke bayangan batu besar yang relatif terpencil, dengan dingin mengamati pertempuran yang kacau itu. Chen Ping sengaja memperlihatkan aura manusia abadi tingkat 5, membuatnya tampak tidak mencolok di medan perang ini di mana bahkan Dewa Surgawi sering melakukan gerakan mereka. Beberapa kultivator haus darah melihatnya sekilas dan merasakan kultivasi alam abadi tingkat 5 miliknya. Mereka hanya mengerucutkan bibir dengan jijik, terlalu malas untuk peduli dengan makhluk tak berguna yang bersembunyi di sudut ruangan ini, dan beralih mencari target yang lebih layak. Silakan saja pukul, makin keras makin baik. Chen Ping mencibir dalam hati. Lah senang memiliki waktu luang. Sambil mengedarkan teknik kultivasinya untuk menstabilkan tingkat kultivasinya yang baru pulih dan sedikit membaik setelah meminum pil 9 putaran, ia mengamati dengan saksama pengoperasian 4 singa batu dan seluruh formasi pelindung. Beberapa kultivator bermata tajam juga melihat Chen Ping, dan melihatnya bersembunyi dengan pengecut, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Hei, anak yang bersembunyi di sana, manusia abadi kelas 5, berani ikut campur dalam kekacauan ini. Dia sedang mencari mati. Pulanglah dan rawatlah. Ini bukan tempat untukmu. Sepotong sampah, dia hanya mengganggu pemandangan di sini. Chen Ping bahkan tidak mau repot-repot mengangkat kelopak matanya saat menghadapi ejekan ini, mengabaikannya sepenuhnya. Pikirannya sebagian besar terfokus pada hubungan halus antara kristal naga di dadanya dan menara penekan iblis. Raja Iblis Awan Merah mencibir dalam lautan kesadarannya, sekelompok orang bodoh, bahkan tidak menyadari mereka akan mati. Nak, kau cukup tenang. Chen Ping menjawab, berdebat dengan mereka hanya buang-buang napas. Ketika burung snipe dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Biarkan keduanya dilemahkan, atau cari jalan masuk. Dia merasakan kristal naga di dadanya semakin panas, seolah-olah ada lorong tak terlihat yang terbentuk antara kristal itu dan menara penindas iblis. Keempat singa batu itu tampaknya bereaksi terhadap aura kristal naga. Tekanan spasial yang mereka pancarkan menciptakan afinitas yang aneh baginya, dan ia tidak lagi setegas saat menghalangi orang lain. Keributan itu berlangsung selama hampir 1 jam. Semua pihak menderita banyak korban, dan sebagian besar yang masih berdiri terluka dan kelelahan. Bahkan beberapa kultivator Dewa Surgawi itu pun menderita kerugian besar akibat saling menahan diri dan berkelahi. Formasi pelindung tetap stabil, tetapi masih terkena dampak energi berkelanjutan, yang menyebabkan riak-riak dahsyat menyebar. Tepat ketika semua orang kelelahan karena bertarung, mereka berhenti sejenak, berdiri dengan waspada saling berhadapan, dan merenungkan cara untuk menghancurkan formasi selanjutnya. Chen Ping mulai bergerak.
Layaknya seekor citah yang telah lama menunggu, sosoknya menjelma menjadi bayangan samar yang hampir menyatu dengan angkasa, tidak langsung bergegas menuju gerbang menara, melainkan mengitari keempat singa batu itu dalam lintasan misterius. Saat dia lewat, cahaya menakutkan di mata keempat singa batu itu berkedip sedikit, dan penghalang spasial tak kasat mata itu terbelah seperti riak air, menciptakan celah untuknya. Hah, apa yang dilakukan anak itu? Bagaimana dia bisa mendekati formasi itu? Oh tidak, dia mau masuk. Seseorang menyadari apa yang terjadi dan berteriak kaget dan marah. Namun sudah terlambat, sosok Chen Ping melintas dan menghilang di depan gerbang menara, seperti setetes air yang menyatu dengan laut, lenyap dalam sekejap. Penghalang spasial yang telah dipisahkan segera kembali ke keadaan semula setelah dia masuk, dengan kuat memblokir beberapa serangan magis yang diluncurkan secara tergesa-gesa dari luar. Medan perang yang kacau tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap tak percaya ke arah gerbang menara penekan iblis yang tertutup rapat dan keempat singa batu yang masih memancarkan aura dingin. Anak itu, yang diejek, diabaikan, dan dikira hanya ada di sana untuk menambah jumlah, dan yang hanya berada di tingkat kelima alam manusia abadi, benar-benar bisa masuk dengan mudah. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia menemukan celah dalam formasi itu? Sialan, kita bertarung mati-matian, dan ada semut yang mengalahkan kita. Sialan, kalau dia keluar, aku bakal hancurkan dia. Raungan kemarahan, penyesalan, dan kecemburuan bergema di celah itu. Tetapi saat ini, selain kemarahan mereka yang tak berdaya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat menara penekan iblis muncul. Pada saat ini, Chen Ping telah melangkah ke dalam dunia bagian dalam menara penindasan iblis yang aneh dan berlapis-lapis. Dia merasakan kehadiran Chen Biking dan Lao Hei yang semakin jelas, dan menatap tajam ke kedalaman menara. Xiao Qing, Lao Hei, aku di sini. Wah, aku punya firasat buruk tentang ini. Dalam benaknya, suara Raja Iblis Awan Merah terdengar serius. Aura menara ini sangat ganas, dan fluktuasi spasialnya sangat tidak stabil. Sepertinya ia telah diganggu oleh sesuatu, atau lebih tepatnya, ia sedang waspada terhadap sesuatu. Chen Ping mengangguk, dia juga merasakannya. Kali ini, menara penekan iblis menyerupai seekor binatang buas kuno yang telah diganggu, memperlihatkan taringnya yang mengerikan. Apapun yang terjadi, aku harus masuk. Nada bicara Chen Ping tegas. Dia berjanji untuk menyelamatkan mereka. Chen Ping mengatur napasnya, mencapai kondisi puncaknya. Kemudian, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat langsung menuju gerbang menara. Akan tetapi, saat ia mendekati jarak 100 kaki dari menara, perubahan aneh terjadi. Mengaum, keempat singa batu itu tampaknya telah terbangun sepenuhnya, dan pada saat yang sama mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Rune langit di tubuh mereka tiba-tiba menyala, memancarkan 4 sinar cahaya putih tebal yang saling bertautan di udara, seketika membentuk jaring cahaya yang menutupi seluruh area menara. Di atas jaring cahaya, rune mengalir, memancarkan aura pemenjaraan dan kehancuran. Pada saat yang sama, ruang di depan Chen Ping hancur seperti kaca, membentuk pecahan ruang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arahnya bersama dengan turbulensi ruang yang dahsyat. Ini bukan lagi penghalang sederhana, tetapi formasi mematikan yang menggabungkan perobekan spasial. Waktu yang tepat, Chen Ping sudah siap, langsung mengaktifkan mata langitnya, dan struktur susunan dan simpul spasial yang luar biasa rumit pun terpampang jelas di hadapannya. Memotong. Pedang pembunuh naga ditarik dengan suara dentang, mengeluarkan raungan naga melengking. Chen Ping melepaskan niat pedangnya yang baru dipahaminya hingga ke tingkat penuhnya, melepaskan aura pedang 5 warna yang kuat dan kental, yang mengandung kekuatan untuk menembus ruang. Mendesis, energi pedang bertabrakan dengan jaring cahaya, menghasilkan suara robekan yang menusuk. Jaring cahaya,
yang cukup untuk dengan mudah memusnahkan seorang kultivator dewa surgawi, secara paksa dirobek oleh pedang pembunuh naga, yang telah menyatu dengan niat pedang dan kekuatan spasial. Namun turbulensi spasial dan puing-puing telah mencapai mereka. Sosok Chen Ping berkelebat seperti hantu, menghindari beberapa celah spasial yang mematikan dalam sekejap mata, sambil mengayunkan pedang pembunuh naga untuk menghancurkan pecahan spasial yang datang satu persatu. Setiap tabrakan melepaskan percikan yang menyilaukan dan getaran spasial yang dahsyat. Lengan Chen Ping mati rasa akibat syok, dan darahnya mengalir deras. Kekuatan formasi pembunuhan spasial ini jauh melampaui ekspektasinya. Kita tidak bisa melawannya secara langsung, kita harus menemukan inti formasi. Raja Iblis Awan Merah mengingatkan. Mata surgawi Chen Ping menindai dengan cepat, langsung mengunci ke arah rune inti di dahi keempat singa batu yang terus-menerus memancarkan energi. Merusak, dia meraung, dan kekuatan kelima elemen dalam tubuhnya melonjak liar, berkumpul di ujung pedang. Seluruh makhluk itu menyatu dengan pedang, berubah menjadi bor yang berputar cepat, menentang amukan turbulensi spasial, dan menghunjamkan 4 pedang ke dahi keempat singa batu. Menggigit, 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 menggigit. 4 suara yang jelas dan jernih, seperti bunyi lonceng giok, terdengar hampir bersamaan. Keempat singa batu itu tiba-tiba membeku, dan tanda di antara alis mereka langsung meredup. Jaring cahaya raksasa itu juga menjadi tidak stabil dan kekuatannya sangat berkurang. Chen Ping memanfaatkan kesempatan yang sekilas ini, sosoknya bergerak bagai kilat, tiba-tiba melewati titik lemah jaring cahaya, dan di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya ke belakang, menebas dengan ganas rune kuning yang telah terbentuk kembali di gerbang menara. Ledakan, jimat itu meledak, dan gerbang menara pun terbuka. Tanpa ragu, Chen Ping melangkah ke dalam ruang yang familiar dan membusuk di dalam menara. Saat melangkah ke dalam menara, ekspresi Chen Ping langsung berubah. Pemandangan di lantai pertama sangat berbeda dari saat terakhir dia pergi. Sebagian besar mayat dan tulang membusuk yang awalnya berserakan di mana-mana kini telah hilang. Sebaliknya, ada susunan yang besar, rumit, dan menakutkan di tengah tanah, yang memancarkan aura hitam pekat.